yang masih pengen punya pertanyaan soal segitiga lagi, segitiga bermuda kemarin, ya kalian bisa tanya-tanya di sini, jawab-jawab ya. Atau gue pengen tahu juga sih, mungkin di sini ada clients yang memang sensitif juga atau kayak gimana. Apa sih yang kalian rasa kemarin pas perjalanan ATI kita ke segitiga bermuda? Kayaknya bukan perjalanan sih, tapi peperangan seperti itu. Tapi gimana bang? Lo after dari sana apa yang lo rasain bang? Biasa aja kayak malam-malam biasa atau ada gangguan atau kayak gimana bang? Lebih terasa lebih ini aja sih, lebih lapar. Bukan lebih puas ya? Aduh puas gue akhirnya perang juga gitu ya. Enggak sih, udah lama aja sih, jadi seru aja. Kalau gue bang ya, ini gue kasih tahu bang, gue nggak tahu sih. Jadi gue tuh kan kemarin kan pulang hujanan ya. Kan gue pulang hujanan tuh. Nah udah tuh gue capek banget sebenarnya kemarin, capek. Gue minum obat kan, minum obat demam lah. Nah so far kalau gitu bikin ngantuk tuh, stop cold. Gue inget banget, emang sengaja biar gue cepet tidur juga besoknya fit. Yang gue rasa adalah bang, badan gue capek, mata gue ngantuk, gue tidur tapi berasa nggak tidur bang. Jadi kayak tidur enggak gitu loh. Tapi gue jadi beda kayak gue nggak tidur apa ya? Kan kalau gue kan insom biasanya ya. Gue tuh tahu kalau gue insom kayak gini. Tapi gue kayak tidur tapi nggak tidur gitu kan. Tapi gue nggak kemana-mana, tetap di kasur lah. Gue tahu gue di kasur, nggak astral projection or apalah something. Sampai gue inget banget gue ngeliat handphone lagi, tekep gitu kan, ngeliat handphone. Wah anjir udah jam 6 aja gitu kan. Dalam artian di jam 6 ke atas itu gue baru lost, bener-bener tidur, bangun jam 10. Gua nggak tahu dah itu termasuk efeknya juga, apa ada yang ganggu apa gimana bang kalau kayak gitu bang? Enggak sih, itu biasanya kecapean sih bang kalau gitu. Biasanya kalau gangguan kayak gua tuh ke Pompei kemarin gitu. Tempat aku tuh gua nggak mandi gitu loh. Oh gua kemarin juga nggak mandi sih. Oh mandinya sama air hujan gua. Bukan mandi bang, itu kehujanan namanya bang. Beda jadi, bang. Jadi itu bukan efek-efek karena kemarin ya, karena poster kita disebar ya. Bunti. Tapi lu, ini kita menunggu yang lain juga ya, menunggu Willy, Jesslyn, Aileen. Nah, panjang umur, tapi apakah panjang punya cek. Oh panjang banget, lebih panjang dari lu berdua di combine. Anjir. Keren lagi. Lo beli di mana nih? Rame lo hari ini lo. Iya, gue ngumpul sama Jesslyn sama Aileen ya. 1.000 orang, ya. Gile rame banget, terima kasih. Tapi mungkin sambil makan ya, kita belum makan dari siang menjelang sore, maaf gitu. Tapi kita lagi di mana? Lagi di studio atau di luar? Studio. Oke. Go ahead sambil makan ya. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi mau say hi dulu lah. Ayo dong, suaranya di mana nih Jesslyn, Aileen? Belum ada suaranya. Say hi dong ke para noise dan juga the clients. Hai guys, thank you banget ya by the way udah pada datang kemarin live dan sekarang pada datang lagi. Thank you ya di clients. Oh, hai Jesslyn. Mana Aileen. Apa? Aileen, apa? Bentar. Halo. Itu Aileen. Halo. Beneran? Halo. Nih, dengeran tapi kayak jauh gitu loh, Lin. Iya, soalnya lagi jalan. Lagi nyiapin piring. Lagi nyiapin makan, Kabo. Kok kamu jalan sih, bukannya kamu ngambang ya? ASMR. ASMR nih. Itu mau rusuh atau mau apa? itu kalian lagi lempar-lemparan piring. Itu kawil tuh. Enggak, ini ASMR. Nah. Jadi guys, sorry ya kita ramai banget. Rasa perang rumah tangga ya. Ya kita, ya intinya belum makan lah, intinya begitu. Ya udah sembari. Udah pada makan belum? Aku belum makan ini. Nggak nanya Kabo sih, nanya teman-teman Noise sih. Mereka lebih penting sih. Oh gitu. Oke, fine. Kita nggak ada progres, anjay. Emang nggak akan ada progres juga sih Kabo. Ya dicoba dulu lah Lin, pakai yang merah. Hah? Demi gue progres nih. Oke. Sip, kalau gitu langsung kita buka aja ya. Kita mulai aja ya. Semuanya udah komplit ya.
Oke, kalau gitu langsung aja kita buka. So, buat semuanya, para The Clients dan juga para Noise, welcome to Detektif Astral podcast ataupun apa nih jatuhnya bukan podcast ya, live show, enggak live show juga ya, live VIP, enggak VIP juga ya, apaan sih ini? Opening yang aneh. Selamat datang di sesi noise kita, noise regular kita. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang segitiga bermuda yang kemarin telah kita lakukan di YouTube ya. Live premium, enggak live premium juga ya, live YouTube lah intinya kan. Yang dimana ini pertama kali kita juga waktu kemarin YouTube live gitu kan ya. Kita API konsepnya. Kalau kemarin kan pertama kali waktu lebaran, waktu bulan Ramadan tahun lalu kan kita lebih ke Q&A ya. Dan untuk kemarin kita pertama kali live YouTube ya kan. Dan kita ATI ke segitiga bermuda. Kita melunaskan hutang kita yang memang janji kita juga. Untuk 100.000 subscriber kita akan membahas segitiga bermuda. Dan ternyata itu feedbacknya dari para The Clients juga. Itu luar biasa banget. Jadi gue mau say thanks juga. Mewakilkan Detektif Astral. Untuk say thanks kepada The Clients juga yang sudah hadir kemarin. Yang udah sawer kita di Saweria, thank you banget juga gitu loh The Clients ya. Dan kita akan hari ini ngebahas lagi tentang segitiga bermuda kemarin karena waktu kita juga terbatas dan udah capek banget. Jadi untuk ngobrolin lagi tentang lebih detailnya tuh agak lebih sulit gitu kan ya. Nah, pas banget kalian di Noise juga, kalian bisa bertanya jawab, bisa. Malah aku nanti kalau ada yang kalian merasa sensitif di sana dalam artian merasa dapat vision juga, karena kemarin di DM aku di WA juga di DM Detektif Astral kan aku cek-cekin ya, itu tuh banyak banget yang merasa kayak gini loh. Mungkin Bang Adam ataupun Willy dan lain-lain bisa ini ya, bisa ngasih feedback juga ya. Jadi tuh banyak banget yang nge-DM gua setelah nonton konten kita kemarin. Itu tuh ada yang ngerasa ya capek lah, sesek lah, apalah gitu kan, itu wajar gitu. Tapi ada juga yang malamnya kayak tidur tapi kayak berasa banget kayak astral projection ke segitiga bermuda juga lagi gitu kan. Terus ngeliat kayak runtuhan-runtuhan hasil perang kita gitu kan. Plus ada juga yang ngeliat tulisannya kita, Bang, bangsat gitu kan. Tulisan yang lu buat lebih tepatnya sih gitu kan. Akhirnya gitu loh. Nah, jadi ada juga yang apalah gitu, pokoknya banyak efeknya juga lah gitu kan. Ada yang gila, gue nggak kuat kemarin ikut live-nya gitu kan, akhirnya gue nonton lagi paginya dari ulang. Tapi ada juga yang nonton lebih dari 3 kali biar tahu detailnya karena katanya seru banget gitu kan. Wow, luar biasa banget ya. Nah, kalau kayak gitu kita langsung tanya aja deh sama teman-teman semua di sini sama Detektif Astral. Gimana nih? Tadi kan Bang Adam udah ngejawab ya. After kemarin kita dari segitiga bermuda, efek apa sih yang didapat dari kalian berlima? Apakah fine-fine aja? Karena yang kalian tahu lah ya, dari si ijo-ijo itu kan tiba-tiba nyebarin poster kita kan ya gitu kan. Nah, kalau gue udah bilang kayak tadi tuh, gue udah ceritain di awal ya kan. Gue nggak bisa tidur, tidur tapi kayak nggak tidur gitu sih. Jadi gue nggak ngerasa nggak quality banget tidurnya. Nah, kalau Willy, Jesslyn, Aileen, apa yang dirasain kemarin after kemarin kita ke segitiga bermuda? Silakan, Bro Will. Tuh nanyanya Kak Will. Kamu aja dulu, Mas. Ya, siapa aja. Kalau kamu mau duluan boleh. Kan aku nanya ke kalian bertiga. Bang Adam tadi udah. Emang Kak Adam gimana ceritanya? Biasa aja. Oh, oke. Gue lebih lapar aja sih, tolong makan lagi. Hah? Dasar. Soalnya di aku nggak kejadian yang gimana-gimana sih. Terus terang aku berasa biasa juga, karena juga sebelum pulang aku sempat doa juga. Intinya begitu. Oke. Kalau yang lain? Jesslyn, Willy? Jesslyn lagi di kamar mandi. Kalau gue lapar. Nggak, maksudnya bukan lapar sekarang. Kemarin tuh setelah kejadian itu lapar banget. Memang capek sih. ATI yang udah di atas 2 jam memang udah pasti draining energi, Bo. Ya ibaratnya gini lah, kita yang berada di jalur ketuhanan aja 2 jam udah capek. Gue nggak kebayang kalau itu David ikut kemarin. Ya kan nanti ikut keangkat nanti kalau kayak gitu. Guys, kita mecahin rekor kita loh live loh, 1650. Wow, thank you. Wow, thank you. Keren. Thank you so much. Mecahin rekor nih ya. Luar biasa. Oke, ini banyak banget nih yang pertanyaan-pertanyaan soal kemarin nih. Ada yang nanya gambar di segitiga bermuda kapan, Kak? Nah, itu nanti ya Jesslyn. Nanti bakal digambar sama Jesslyn. Mungkin Jesslyn lagi nyari waktunya juga lagi ya.
Nanti kita tanya-tanya lagi. Nah, kalian mau tanya-tanya apa nih? Tapi sebelum tanya-tanya ya, mungkin gue mau coba unforgettable moment lah pada saat segitiga berguna kemarin. Dari Bang Adam dulu deh. Bang Adam, lo yang paling lo suka momen yang mana Bang? Silakan Bang. Momen dimana yang pasukan dari Gunung Everest sih Bang, yang dia udah berbaris buat ngebantuin teman-temannya, tapi kondisi masih siap siaga aja dulu gitu. Dia belum mau turun tangan, dia mau mastiin si temannya ini kalah atau menang. Kalau menang dia mau bantuin, kalau kalah dia mau mundur gitu loh. Nah, posisi itu kan mereka berbaris tuh, udah siap nyerang tuh. Tapi kan mereka nggak nyerang-nyerang, jadi si penguasanya itu udah ngangkat tangan Bang, ngangkat tangan, dia kayak bersiap gitu loh. Ngangkat tangan terus tuh dia belum turun-turunin gitu loh. Kalau dia bilang serangan, dia serang doang tuh kode tangannya aja tuh. Tapi kan dia belum nyerang tuh. Nah, gue isengin dong, gue panah-panahin aja pasukannya gitu kan dari jauh gitu. Maksudnya gue tantangin dia, ayo sini masuk, gue bilang gitu kan. Dia nggak masuk Bang, dia kayak tetap kayak siasat perang gitu loh Bang, sigap. Jadi dia nggak kepancing emosi gue, dia nggak kepancing gitu. Itu sih kerennya di situ sih. Di situ ya lu merasa momen terkerennya unforgettable moment pas kemarin ya. Oke Bang. Iya. Kalau gue sih ya pas lu tiba-tiba manggil Levok itu sih dari Saranjana itu sih gue cengok karena lu nggak ngasih tau gue kan kayak anjir serius. Nggak ada briefingan nih kayak gini nih. Anjir dia mau bikin surprise dia kan. Bang Adam kacau emang nih ya. Tapi kalau di sini banyak pertanyaan juga kan soal Levok juga. Nah, nanti gue bakal ngebahas itu juga nanti sama Bang Adam juga. Gimana sih detailnya kenapa buat bisa koneksi untuk kayak ikut perang bareng atau kayak gimana gitu kan ya. Nah, tapi gue mau nanya dulu nih, unforgettable moment. Aduh, susah banget ya ngomongnya ya. Willy, Jesslyn, Aileen, silakan. Kalau gue unforgettable momentnya gini, udah seru, udah capek perang ya, di akhir-akhir kan udah lebih nggak konsentrasi. Terus gue denger bunyi gini, sampai gue pikir tuh suara ban kempes apa gitu kan. Ternyata itu Bang Adam ngelus naga gitu loh. Ferdinand teman kita sampai bilang 2 jam ngelus naga, buset dah. Itu unforgettable moment sih. Gue pikir tuh suara naga apa aja guys ya. Gitu. Nih, gue penasaran juga sih soal naga itu juga sih, dan banyak di sini yang nanyain juga soal naga kan ya. Nanti kan ngobrol lebih detail lagi soal naga tersebut. Oke, sekarang Jesslyn atau Aileen, silakan. Oke, sebenarnya kemarin cukup berkesan sih karena kan semenjak yang waktu itu aku bikin episode Leviathan, dia udah lama banget nggak kontak aku lagi. Baru kemarin dia tiba-tiba tuh kayak siaga gitu. Nah, mungkin ya di sini kan ada yang ikut, ada yang enggak nih soal Leviathan ya kan, yang atau maksudnya bukan ikut ya, maksudnya nonton episode kamu gitu kan, karena ada yang baru, mungkin penonton baru atau kayak gimana. Kalau bisa jelasin nggak sih lah, dia kan termasuk Nine Lord lah ya, setahu gue kan ya. Yeah. Mau ngebantuin sih, kenapa sih? Coba jelasin Jess. Karena dulu tuh aku hampir bikin perjanjian sama dia. Jadi dulu tuh waktu aku dibully, entah kenapa dia tuh tiba-tiba datang gara-gara aku sempet lihat tanda tangannya Pastor Urbain Grandier yang Prancis atau apa gitu, aku lupa. Nah terus udah gitu tiba-tiba entah kenapa aku keling nih sama si Leviathan ini. Akhirnya dia datang, terus dia juga ngeliat bahwa kondisi mental aku waktu itu lagi nggak bagus. Terus akhirnya aku temenan sama dia, dan aku gimana ya, jadi teladan sekolah sampai waktu itu ya posisinya. Padahal aku bukan murid yang kayak juara 1, bukan murid yang gimana banget, tapi bisa sampai jadi cover untuk majalah sekolah gitulah. Iya. Jadi kamu sekarang kubu kiri dong kalau kayak gitu, Jess? Enggak. Nah akhirnya dia bilang kayak kita sahin aja ya perjanjiannya, terus tapi kamu harus kayak taruh darah kamu di mangkok terus kayak isi air kayak gitu. Dengan itu ya, kita udah melakukan perjanjian, dan ini akan sulit banget dilepas kayak gitu. Kayak pilihannya either mati atau kamu berjaya bersama aku. Dia tuh kayak gitu gitu. Tapi aku terlalu takut untuk nyayat tangan aku kan. Ya udah akhirnya nggak jadi kan. Terus udah gitu ditambah lagi papaku itu kan doanya kan kusuk banget.
Nah, waktu itu pernah papaku tuh ngajak out of nowhere, Yulin gitu, kita ke retret aja gitu. Terus abis itu pas retret di suatu gereja yang ada di puncak, abis itu aku pembersihan di sana. Aku sampai kesurupan dan lain-lain gitu. Nah, termasuk dia itu juga pergi akhirnya gitu. Dan beserta dengan sama teman-teman arwah aku yang lain juga, aku benar-benar mutus hubungan waktu itu. Kayak gitu sih kurang lebih. Panjang sih ceritanya, panjang banget. Nanti bisa langsung dicek kalau lebih detailnya di channel YouTube Anomali ya, Trianomali ya. Iya, di Trianomali yang kisah masa kelam SMP Jesslyn. Nah, terus kenapa dia mau bantu waktu di sana? Padahal menurut rumor-rumor di sana itu malah tempat tinggalnya dia. Enggak, Segitiga Bermuda bukan tempat tinggalnya dia. Oh ya, by the way aku kemarin belum cerita, guys. Jadi kok aku agak prihatin. Ya udah, kemarin jadi belum cerita. Leviathan itu sebenarnya udah nunggangin dia punya si serpennya itu kalau sampai si ijo-ijo bener-bener pengen nyerang kita. Jadi dia punya si serpennya itu udah dikeluarin, tapi masih kayak ditaliin gitu loh. Jadi mulutnya itu masih kayak ditaliin. Jadi belum yang kayak sampai buas yang sampai gimana banget, masih ditaliin tapi udah dikeluarin. Itu buat jaga-jaga kalau dia mau nyerang kita si ijo-ijo. Nah, terus pertanyaan aku yang tadi gimana? Kok dia mau sih? Padahal kan kamu emang mau, jelas sekarang berada di kubu kanan nih, ya kan? Dan ini kan menyerang sesamanya dia, malah areanya dia yang bisa dibilang lautan juga gitu loh. Jadi sebenarnya dulu itu memang dia termasuk bawahannya si Satan. Satan tuh percaya banget sama dia dan dia juga ngemimpin lah gitu ya, yang lautan punya. Nah, tapi sampai sekarang itu dia sih belum bilang dia di kubu kanan apa di kubu kiri. Aku sih ngerasanya sih dia masih di kubu kiri sebenarnya. Waktu itu inget gak sih yang tim DA yang kita semua berlima diserang malam-malam? Ingat gak sih? Yang diserang malam-malam kan? Yang waktu itu, aduh aku lupa kontennya, tapi yang waktu itu yang Kabo sampai keluar, terus Jidan juga sampai keluar kayak ngerasa nggak enak gitu di dalam. Ingat? Gue ingat. Kita sebenarnya lagi ngonten, kita bahas youtuber lain, antara lain kita bahas Mongol gitu kan. Terus gue kita bahas satu-satu, ada Mongol, ada ini, tapi kita nggak bilang Mongol connect sama Leviathan, bukan. Tapi gara-gara itu tiba-tiba ada yang denger kita bahas-bahas nama-nama youtuber itu, antara lain Leviathan itu. Oh, dia lagi bahas tahun Leviathan ya, aku inget. Mongol lagi bahas Leviathan. Iya, gara-gara Mongol bahas Leviathan, itu dia. Makanya kita ke-connect kan, ada salah satu episodenya yang bahas Leviathan tuh. Ya gitu sih. Lanjut. Terus udah gitu akhirnya dia tiba-tiba datang kan. Dia kayak mau ngacau. Ya udahlah aku bilang Levi gitu. Padahal tuh dulu tuh aku tuh nganggap kamu tuh temen banget gitu. Kenapa kamu kok kayak begini? Halo, tes. Nyala kok, nyala. Aman nggak? Aman ya? Halo, aman nggak? Aman. Halo. Tadi internetnya. Wih. Terus. Sampai mana, Bo? Yes. Intinya kan pertanyaan gue belum dijawab tuh. Kok dia mau ngebantu? Iya, itu. Tadi aku udah jawab tapi putus. Nyebelin. Ya udah, aku jawab lagi ya. Soalnya aku ada ngucapin satu kalimat lah pokoknya sama dia. Yang tahu itu cuman aku sama dia. Waktu itu kan aku sempat berteman sama dia kan, kayak apapun tuh aku sharing sama dia dan lain-lain, aku semuanya sharing sama dia lah. Terus dia tiba-tiba tuh langsung hilang. Jadi dia nggak nyerang, serangannya hilang. Terus dia keluar air mata. Terus dia langsung pergi dari studio waktu itu. Aku ingat banget. Dan aku marah-marahin juga sih waktu itu. Maksudnya, kenapa sih gitu? Kenapa kamu kok nyerang teman-teman aku gitu? Padahal dulu kita pernah bersama, aku bilang gitu. Dan kemarin kamu itu dia akhirnya mau bantuin karena terhitung aku bikin episode di Anomali yang Leviathan itu sebenarnya aku nggak tahu ya, Kawil, yang si Leviathan meluk ada di video nggak? Kayaknya sih behind the scene, tapi gue ngomong lebih lanjut aja.
Gue tahu arah pertanyaannya, Bo. Dia tuh maksudnya kubu kanan atau kiri dan kenapa dia nolong kan, gitu kan? Jujur, ketika waktu Jesslyn bikin episode yang apa episode kamu yang Leviathan ya? Masa kolam SMP. Iya, yang Jesslyn pakai baju hitam di anomali. Leviathan itu pas kita lagi bikin syutingnya di studio, ada beberapa iblis rese yang berusaha ganggu kan. Dan Levi berusaha menghadang karena dia lagi pengen ya terlepas dia kubu kiri atau kanan dia pengen ngebela kita. Tapi lu tahu apa yang gue lihat? Dia luka, bro. Untuk selevel setinggi itu harusnya kalau lu di jalan Tuhan lu nggak mungkin luka. Gue menemukan pola astral yang mungkin makin jauh dari ketuhanan, mereka bisa terluka dengan mudah. Jadi pada saat Jesslyn episode masa kecil Jesslyn yang ada Leviathan itu, sepertinya sih dia masih sedikit jauh dari ketuhanan, makanya dia bisa terluka. Tetapi astral yang jauh dari ketuhanan pun juga masih punya kasih sayang. Bukan berarti dia tidak mau menolong human yang pernah berinteraksi bersamanya. Itu jawabannya, Bo. Jadi entah juga lah ya. Jadi masih abu-abu tuh. Tapi bisa jadi ya who knows juga. Let's see ke depannya ya. Ya semoga ya tidak tiba-tiba ditawarin lagi aja, Jess. Kalau ditawarin juga aku pasti nolak sih. Oke. Nah, lanjut ke Aileen. Aileen, unforgettable moment kamu apa, Lin? Unforgettable moment ya, lebih ke arah Tuhan bantu sih. Maksudnya ini kan konten yang memang kita ingin buat kan, tapi at the end Tuhan ada ikut bantu dan turut serta, intinya begitu. Jadi sebenarnya pas kemarin sebelum syuting, pas masih briefing, aku kan agak panik karena lebih paniknya ke arah deg-degan sih, kayak ini bentar lagi mau perang nih, aku tahu suasananya perang kan. Terus aku sempat nanya ke Alam lah, gimana nih? Terus aku ngerasa waktu itu memang akan ada bala bantuan yang bakal datang. Cuman Tuhan masih belum sebut bala bantuannya yang apa nih. Dan bilang, yaudah kamu tenang aja, kamu kerjain tugas kamu di situ dan nggak usah mikirin yang lain. Aku menyertaimu, udah simple. Dan di ending ternyata banyak bala bantuan yang datang kan. Intinya gitu. I see. Oke, itulah unforgettable momennya Aileen ya. By the way, sekarang yang nonton 2170. Wow, pecah rekor lagi. Lanjutkan pecah rekor terus. Kalau pecah telur kapan, Bu? Belah duriannya kapan? Kayaknya bakal nanya belah durian apaan kata Aileen. Terus ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari The Clients dan juga para noise yang sudah hadir hari ini, ya kan ya? Untuk yang kemarin nih, gitu kan, istilahnya pertanyaan-pertanyaan dari konten kita yang kemarin. Oke, masih banyak yang nanya soal naganya Bang Adam, gitu kan, Bang? Nah, jelasin Bang, naga lu Bang, anjay. Itu udah lama banget sih Bang, temen lama sih. Yang waktu Itu dulu pernah dibawa ke area 51 itu nggak sih Bang? Tapi kita nggak upload. Beda ya? Beda, itu beda lagi. Yang waktu kita mau yang area 51 itu buat nyerang, yang ini biasa gue tunggangin emang. Itu di tahun 2011 2012 gue lupa. Itu gue tangkep di Jambore Cibubur. Anjir, di tempat waktu dulu kita penelusuran Bang. Iya, tapi udah lama banget gitu. Terus. Ya, kan kalau hewan kayak gitu kan harus ditaklukin dulu Bang. Harus ribut dulu, ribut dalam ETI kan. Ribut dalam ETI, pas ribut ya intinya ya dia harus ikut apa kata gua gitu loh. Pas udah gua taklukin, gua ya ngobrol-ngobrol singkat, kurang lebih ya dia bilang dia sebenarnya keturunan Satan sebenarnya. Gitu. Dia jenisnya apa Bang kalau kayak gitu Bang? Demon atau emang hewan astral aja? Jatuhnya demon sih, demon. Tapi gue suruh kerja ke kubu kanan, kan? Jadi intinya dia di kubu kiri, terus lu paksa untuk kerja di kubu kanan. Iya dong. Selalu ada jalan Bang.
Ya gue ngasih ngobrol lah segala macem gitu sama dia kan. Yang bener-bener kayak memang susah sih bang. Dia orangnya kan agresif dan hewan ini agak agresif dan emang susah nurut. Memang harus harus perang otot istilah kasar kalau ngobrol sama dia gitu loh. Jadi pada akhirnya dia ngerti gitu, ya udah gitu loh. Tapi dia minta satu permintaan. Apa? Gue nggak mau ikut campur di saat lu perang sama Satan. Kalau bawahan gue masih ikut campur, tapi kalau sama Satan gue nggak mau ikut campur, katanya gitu. Oh, I see. Perjanjian gue sama dia di situ. Oke, gue bilang dengan senang hati, gue bilang. Ya, nanti pas waktu saatnya lu perang nggak ada tunggangan dong, Bang. Lu nggak mau nunggangin gua gitu, Bang? Ayo, Bang. Ayo. Gitu. Tapi lu nanti lus gua, Bang. Kok jijik ya? Jijik. Habis kalau nggak dius dia gerak-gerak dulu, ngincer apa aja, namanya hewan bang, agresif. Dia nggak bisa diem gitu loh, nggak bisa. Ada gitu. Ada yang nanya, Bang, makanan si kan itu kan namanya kan ya, kayak KHAN ya kan? Apa Bang? Sebenarnya sih makanannya jin-jin juga sih, jin-jin kelas bawah sih lebih tepatnya sih. Ya itu udah hukum alamnya apa ya, bangsa jin ya, gue gak ikut campur lah. Gitu. I see. Jadi lebih ke arah sana gitu ya. Siap. Nah, lanjut lagi. Itu kan udah terjawab ya guys ya soal naga ya, naga bonar gitu kan. Oh, ada yang nanya lagi, Bang. Dia saudaranya Syahrul kan bukan, Bang? Kucu. Enggak sih, gue namanya dia tuh karena dia pemimpin aja sih bang. Gitu. Ya kan gue kan sebenarnya punya pasukan jin tuh dulu banyak dulu 11-12. Gue masih menggunakan konsep jin dulu. Gue kan ini dulu ya melawan buana lah, supernatural gitu loh. Banyak, jadi dia yang mimpin, gue suruh dia mimpin. Ada bukan banyak lah bang, hewan-hewannya. Gue stok banyak dulu soalnya. I see. Oke, nah banyak juga nih yang nanya juga nih soal kemarin tentang Saranjana juga tuh. Kenapa tiba-tiba ikutan gitu kan ya. Nah, kan mungkin di konten kemarin udah dijelasin juga sama Bang Adam tuh. Pas waktu Bang Adam lagi mandi gitu kan, tiba-tiba di calling gitu. Pas abis bikin konten short ya tentang segitiga bermuda Bang ya kan? Iya. Nah, after that, setelah sebenarnya lebih detailnya, ada masalah apa sih Bang si Levok itu dengan penguasa si segitiga bermuda yang namanya siapa sih, gue lupa. Serakah ya? Namanya gue lupa namanya. Siapa namanya bro? Sahera. Itu kenapa tuh, Bang? Jadi kan udah pernah gue bilang bang di kita pengetahuan. Jadi waktu itu sebenarnya kerajaan dia itu di pesisir pantai memang awalnya. Terus diserang sama pasukan si Ijo. Awal mula di situ diserang sama pasukan si Ijo. Akhirnya itu geser ke pedalaman pada akhirnya. Jadi secara nggak langsung ya mereka ada punya dendam pribadi gitu, ngerti ya? Karena salah satu yang nyerang Saranjana dulu gitu sebenarnya ya masih ada si siapa tadi namanya gue lupa juga tuh, Sahira. si pangeran ya, Sahira itu yang di segitiga bermuda gitu, karena mereka keroyokan saat itu, jadi kayak dendam banget sih levelnya gitu. Apakah ada perebutan kekasih juga enggak Bang? Enggak sih bang, setahu gue dulu dari gue ngerti jin perang itu di 2000 berapa ya, 2010 gue kan sama jin Islam saat itu. Mereka cuma cerita kayak kerajaan jin Islam dan memang kerajaan positif lainnya gitu sebenarnya udah terpuruk di tahun 2010 juga. 2010 karena banyaknya serangan dari bangsa jin yang jahat gitu loh. Salah satu penguasanya si Ijo itu gitu loh. Jadi kayaknya setahu gue tuh dulu perbandingan dominasinya itu 3,5% kerajaan yang positif, 6,5 itu udah dikuasain siapa? Bangsanya si Ijo ini udah.
Gitu. 3,5 apa 3,5 apa 35 bang? 3, kita ngomong 10% aja ya. Dari 10% itu total, kita ngomong 10% total ya. 3, di tahun 2010 ya, 3,5% jin positif atau jin yang beragama ketuhanan itu tuh cuma 3,5% doang sisanya gitu loh, yang berada di seluruh dunia. Sisanya itu sudah dikuasain sama kerajaan jin yang jahat yang 65% tadi totalnya. 6,5%. 90%-nya kemana? Oh sorry, lu mau pakai 10 atau 100 nih? Ya, tinggal tambah nol aja bang. Kalau persenan itu 100 bang. Kalau persenan kita ngomongin persenan. Oke 100. Jadi ya 35%. Ini kayaknya Bang Adam gak lulus SMA nih. Gak lulus SMA. Jadi 35% gitu lah. Gue mentotalan 35% dikuasai sama jin yang positif, 65% dikuasai sama jin jahat yang negatif. Gitu. Kalau sekarang ya, Bang, di tahun 2010. Nah, berapa? Kalau sekarang, menurut lu berapa persen bang? Ada kenaikan nggak kerajaan-kerajaan jin positif itu lebih baik? Maksudnya lebih berkuasa? Ya setelah silaturahmi kita ke segitiga bermuda naik sih jadi 40% baru. Naik 5% lah pasti. Oh, cuma masih banyak bang. Kan aku pernah bilang di Gunung Everest, di Pulau Sokotras, di mana lagi tuh ya? Di Kerajaan Hijau, di Kembar Mas Willy bilang, gue lupa. Benar. Sebenarnya. Nah, after that bang, after the moment ya kan perang itu terjadi, lo ada obrolan lagi nggak sama Levok bang? Dia yang setahu gue sih dia akan terus ikut perang. Dan kemarin juga kan salah satu temennya Pangeran Wali juga, gue lupa tuh Mas Willy yang siapa? Pangeran apa Mas Willy? Rahma ya. Ya, mereka juga udah nawarin diri gitu juga kemarin. Udah ikut nawarin diri gitu loh. I see. Benar. Oke. Nah, kita masuk ke topik yang lain nih. Ada lagi nggak nih? The Clients dan juga Paranoid nembus 2.300 loh. Gokil. Pecah telur lah inilah ya. Nah, ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari The Clients mungkin yang kurang nih kemarin, butuh penjelasan. Jangan yang soal artis Indo ya. Itu Bang Adam mau jawab sih katanya. Wow. Ya nggak Bang? Wow. Iya, kenapa bro? Tadi kan ke pas 1000-an lebih itu rekor. Pas 2.300 pecah telur. Kalau 3.000-an belah durian nggak? Apa gimana? Bisa. Nanti habis ini kita beli durian montong ya. Di Mangga Besar. Astaga. Oke. Nah, apa nih? Ijo asli apa palsu bang? Soalnya katanya yang asli baju merah. Yang baju merah mah di Dono Kasino Indro, tau gue tuh. Yang baju merah jangan sampai lolos gitu kan. Nah, batu yang dilempar Willy itu. Oke, batu yang gue lempar tuh jadi gini teman-teman semua. Itu ingat nggak shield yang bawah dihentak pakai kaki Arka nggak jebol. Pokoknya 3 kali deh. Kita pada bingung kan, Bang Adam bilang, Mas Wil, dulu yang sering lu pakai apa gini, kita pada have no clue gimana cara ngancurin. Gue nggak tahu tiba-tiba gimana, gue ngelihat seakan-akan di atas kepala gue bulan, bukan bulan ya, tapi kayak batu segede bulan mendekat ke gue yang seakan-akan batu itu bilang, gunakan aku gitu, seakan-akan. Ya udah, gue gunain, gue lempar. Tapi sampai sekarang gue bingung itu batu dari siapa itu. I don't know itu. Pasti kubu kanan sih, Bo. Pasti sih. Oke. Kemarin kan sangat intens banget ya. Gue mau nanya-nanya detail itu tuh benar-benar nggak sempat juga ya nggak sih? Misalkan tiba-tiba lu apa gitu kan. Nah ada yang nanya juga tuh. Pas kita istilahnya berdoa lah untuk yang jiwa-jiwa yang terkurung di sana kan, kalau katanya Aileen itu cuma 30% ya yang diselamatkan, dalam artian yang bisa naik ke atas lah ke dimensi yang lebih baik gitu loh. Sisanya itu kan yang jahat. Agak sensitif sih. Yang artis Indo itu kebakar apa ke naik?
Lin? Aduh, jujur honestly aku nggak perhatiin sih Kabu. Itu kan penjaranya kan gede. Honestly itu penjaranya gede banget ya. Dan aku lebih fokus ke tugas aku di situ daripada merhatiin satu persatu jiwa. Gitu sih. Jadi aku nggak tahu apakah dia diselamatkan atau enggak. Intinya gitu. Oke. Nah, terus apalagi nih guys, pertanyaan lain nih ya, masih soal segitiga bermuda kemarin ya. Oh, ada yang nanya, coba di Terawang, ya jangan lah ya. Pokoknya intinya kita doakan aja yang terbaik, bener gak, Lin? Itu udah urusan Tuhan sih, bukan urusan aku lagi sih. Aku udah menjalankan tugas aku dengan baik kemarin. That's it. Betul. Apalagi nih, pertanyaan ini banyak yang nanya ijo-ijo ya. Bingung mau bahasnya, sensitif. Aduh, by the way, sekali lagi kita pecah rekor 2400. Wow. Terima kasih juga buat The Clients dan Paranoise yang nge-gift kita juga di sini. Kabo, boleh nambahin nggak? Nggak boleh. Oke, ya udah. Boleh Jess, bercanda Jess. Silakan. Iya. Jadi tadi pas lagi Kak Adam ngomong dan lain-lain gitu, tiba-tiba Levi kasih pesen, pokoknya dia bakalan ikut serta kalau kita perangnya di laut karena laut itu adalah markasnya dia. Kalau kita nyerang markasnya dia gimana? Nggak tahu ya kalau itu ya. Itu namanya cari mati. Tapi iya pokoknya dia udah siapin si serpennya itu lah pokoknya. Buat jaga-jaga ini. Ini bisa dibilang si Levi itu kayak pedang bermata dua juga dong ya? Iya, tapi ini bukan aku yang perjanjian ya guys. Ini memang dia 1000% murni pengen nolong. Dan aku ngerasain, jujur ya, sebagai sesama makhluk Tuhan, aku ngerasain kasihnya dia sih. Terus terang gitu. Walaupun mungkin dia belum yang benar-benar belok ke kubu kanan banget. Oke. Kalau tadi Levi ada beberapa yang nanya Luke kan. Ini gue tambahin deh. Silakan bro. Kenapa Luke mau bantu juga? Iya, Luke dan Levi itu seperti kakak adik. Mereka berdua memang dekat sekali. Nah, kalau Luke mau bantu atau enggak dan kenapa gue nggak pakai kekuatan Luke? Ini nggak ada maksud sombong atau gimana. Tapi kayak gue ngerasa belum perlu pakai kekuatan Luke untuk situasi kemarin itu nggak sampai gawat gitu loh. Soalnya baru di berapa menit pertama Levok datang udah nyambet-nyambetin, buset itu nafsu banget sih nyambet-nyambetin si Levok sih. Dan dari situ gue ngeliat, oh ini berarti nggak perlu sampai yang gimana banget turun tangan. Toh si Satan aja lepas tangan kok. Gue sempat bilang kan ke Adam bahwa Adam ini kok ditinggal ya sama kubu-kubu sebelahnya. Kubu-kubu sebelahnya kesannya ngebela, tapi pada dasarnya ngebela diri sendiri supaya nggak diserang sama kita, gitu intinya. Nah, kenapa Luke mau bantu? Jadi gini, dari sekian banyak kasus klien, gue tidak pernah menemukan satupun yang akar benang kriminal supernaturalnya itu, kriminal supernatural itu merujuk pada Luke, nggak pernah satupun. Ke premium rank lain banyak, ke jin banyak, ke hijau-hijau banyak, tapi berpuluh-puluh kasus yang gue tanganin nggak pernah ada satupun yang dengan si Luke. Jadi muncul pertanyaan, sebenarnya dia tuh dikambing hitam kan atau emang jahat beneran? Nah, the question kalau emang dia pengen bantu atau enggak, ya kalau emang dia istilahnya bebas dari zona hukuman, tapi dia mungkin juga bukan kerja Tuhan, ibaratnya kubu netral, ya sudah lumrah dan sangat normal terjadi kalau dia bisa bantu orang yang ingin dia bantu. Gue rasa sih gitu ya jawabannya. I see. Oke. Nah itu ada penjelasannya juga ya dari lu ya Bro Will ya, lebih detailnya ya. Dia nomor. Ya belum, tapi mungkin besok gue syuting yang mengenai nama-nama baru yang ya gitulah datengin gue selama 3 bulan ini. Oke, nah apalagi nih The Clients nih, kalian mau nanya apa lagi nih? Gue sih penasaran sih sama kalian The Clients yang after ataupun kemarin ngikutin live kita juga gitu kan ya.
apa sih yang kalian rasain gitu kan ya. Tapi yang sensitif nih, gue pengen tahu juga gitu kan, kayaknya seru gitu. Nah, tapi ada yang nanya juga nih soal ijo-ijo juga gitu kan. Karena kemarin segitiga bermuda kita gituin gitu kan ya. Sekarang nih update terbarunya ada bakal tindakan apa nih? Ada kecium-kecium bau planning apa nih dari ijo-ijo nih? Ada yang bisa jawab nggak? Bang Adam mungkin, atau Willy atau Aileen Jesel? Planning dari yang hijau-hijau jujur belum ada lagi sih. Soalnya kayaknya terhitung bener kata Bang Adam, dan gue juga kayaknya confirm ke beberapa jin darat. Nggak semua jin darat juga ngeladenin poster kita yang disebar itu loh. Kan nggak semuanya pro ke si ijo-ijo gitu loh. Kalau jin yang sahabat kita ataupun jin yang nggak tahu duduk persoalannya, ngelihat selebaran nih ada 5 manusia brengsek yang bikin muka gua robek gitu kan. 4 aja bro Will, nggak pakai 5. 5 dong. 5 sih, ada 6 boleh, foto termasuk kemarin. kameramen kita ya kan, Jidan kan. Mau editor kita boleh juga 7. Nggak boleh, jangan. Nggak sebenarnya yang disebar itu tuh 5 apa 4? Nggak tahu, gua nggak tahu. Pokoknya disebarin aja, gitu. Tapi nggak ada planning lain sih, Bo. Karena ya mungkin gue juga gue nggak mau takabur ya. Tapi dia abis dicakar yang pipinya sobek tuh, dia gemeteran sih. Literally gue juga bingung kenapa visionnya seperti itu. Kayaknya dia udah, dengan dia menyebar poster kita, dia sedikit crossing the line itu. Dan kubu kanan kayak nggak berkenan melihat perbuatan dia itu. I see. Kalau dari lu Bang, ada tambahan nggak Bang soal ijo-ijo Bang? Gak ada sih, ditunggu aja sih darah segarnya. Oke. Widih, 2.500 nih kayaknya nih bisa lah 2.500 nih ya. Nah sekarang apalagi nih? Kalian mau nanya apa nih guys soal segitiga bermuda kemarin? Nah, kali mungkin aku pengen nanya lebih ke Sahira juga ya. Sahira ya, bener ya? Iya si Sahira Iya. itu. Yes. Kalau kamu mau bisa visualisasikan, kan karena belum keluar nih konten kita yang itu kan ya, yang kamu mau bentukannya kayak gimana sih, sama makhluk-makhluk di sana apa aja, mungkin kamu bisa inget-inget terus kayak kamu jelasin lagi gitu, atau enggak yang lain mau bantuin juga boleh, makhluk-makhluknya apa aja gitu kan, apakah ada binatang lautnya juga atau apanya juga, lebih detail lagi lah. Kalau kemarin kita benar-benar singkat banget tuh. Silakan. Sahera ya. Gue cuma tahu memorinya dari kepalanya yang udah, dari memorinya dari kepalanya yang udah berantakan belecetan itu. Ya dia emang senang cewek, baik jin ataupun human. Dan dia di Bermuda itu sebenarnya bukan puncak karirnya. Kan gue udah bilang kemarin di YouTube, dia tuh kayak cuma JIC, Jin in Charge ya. Biasa kan PIC, Person in Charge. Ini Jin in Charge di Bermuda. Kalau dia bagus, working his way up, dia nanti diberi station di Egypt, Mesir, piramid situ loh. Itu doang sih yang gue dapet. Dia memang pernah urusan sama Levok. Dan gue nggak ngerti ada kata istri. Nah istri ini siapa? Istrinya si Sahera bikin ulah ke Levok, atau istrinya Levok yang mungkin direbut? Gue nggak tahu. Pokoknya ada keyword istri aja. Emang ini orang kayaknya mungkin pelakor, baik jin ataupun human. Gitu aja. Dari segi visualnya kayak gimana sih bro dibentukinnya gitu loh, maksud gue kalau mau bisa di secara verbal. Gue muka gue gak jelas ya, tapi badan gue jelas banget. Dia gak begitu tinggi. Dia badannya tipe lean. Lean tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Aileen. Bukan, itu Bukan aku. itu tengkorak. Jangan, beda. Ini Apa? lean. Apa? Berani ngatain? Lean, jadi bukan gemuk. Terus dia lebih kecil dari Levok kan, Dam? Gue ngeliat dia lebih kecil dari Levok. Iya, lebih kurus sih. Levok lebih gede. Wajar aja kan. Gue juga bingung. Badannya kecil, mungkin ganteng atau enggak, gue nggak tahu lah ya, standar jin. Tapi kok bisa punya cewek banyak gitu? Bingung gue juga. Mungkin ada yang besar dan panjang bro Will. Nyalinya, Semangatnya. Betul. Wah, nanti Jesselyn gimana? Kalau Jesselyn gimana, Jess? Kamu ingat nggak? Kan kamu nanti mau gambar. Ntar Jesselyn jaraknya agak jauh. Mikrofonnya gue kasih dulu. Oke.
Kalau Levok ya, Levok itu si Sahera. Oh Sahera bener sih, dia memang agak kecil sih. Dan sebenarnya aku curiga deh, dia kayaknya bukan penguasa yang sampai gimana banget deh. Dia kayaknya bawahan yang jadi tangan kanan atau kepercayaan yang penguasa sebenarnya gitu loh. Berasanya tuh begitu. Jadi ada penguasa sebenarnya dari segitiga Bermuda, Dok. Ada sih kayaknya ya. Pokoknya dia kan Kenapa tapi dia tuh yang mereka? kayak in charge ya sebenarnya Satan gak sih ujung-ujungnya? Iya juga sih. Ujung-ujungnya cuman ya dia bekerja aja gitu di situ. Memang kebetulan domisili dia di situ gitu. Domisili udah kayak KTP aja. Ember. Tapi emang ada lagi sosok yang lebih kuat di sana gitu loh. Tapi Kemarin sih belum lihat lagi ya. Soalnya kan udah pada kabur-kaburan. Terus udah gitu kan juga udah pada kena dibantai semua. Jadi ya di situ yang kita lihat yang paling berpengaruh untuk masyarakat sekitar situ ya dia sih. Jabatannya tinggi lah dia. Kalau lu Bang Adam, lu ngerasa yang lain gak sih Bang? Nggak ada sih, kan cuma mau bantuan dari beberapa kerajaan doang, tapi mereka pada akhirnya nggak ngebantu, cuma kayak ngeliatin doang. Kenapa tuh Bang? Kok pada ngeliatin doang jadinya? Karena udah keburu kalah ya. Logikanya ya Bo ya, logikanya ya. Kalau lu kerajaan A diserang, B itu adalah kerajaan saudara, lu kirim pasukan B untuk bantu perang ke A kan? Kagak, ini kerajaan B. Oke, kita bantu. Kita jaga di B supaya kalau A-nya diserang kita tahan B. Lah. Tuh kayak gitu. Jadi begitu ya. Oke. Nah kalau dari bentukan-bentukan pasukan-pasukannya kayak gitu kayak gimana sih? Ada aneh-aneh nggak? Apa sama aja bentuknya semuanya? Kan kalau waktu kita ke Mesir itu kan segitiga piramid kan bentukannya kayak apa tuh? Yang kayak anjing itu ya? Apa sih namanya? Gue lupa lagi. Apa bro? Kayak Anubis. Kayak Anubis gitu kan rata-rata banyaknya. Nah kalau di sana bentukannya kayak gimana? Yaitu salah satunya itu yang pertama banget datang ke shield piramidnya tuh, gue ulang bentuknya kayak predator tapi warnanya kayak kepiting merah gitu, dan mungkin dia mengendarai sejenis kepiting. Gue juga bingung. Ada unsur kayak kepiting, terus ada belut, bukan belut sih, ular atau sejenis belut atau ular yang ada melihat. Makhluknya tuh makhluk begitu, Bo. Gitu. I see. Lebih ke arah situ emang laut-lautan lah ya, binatang laut lah ya, rata-rata lah ya. Jujur, walaupun detail bentuknya nggak kelihatan jelas karena udah chaos banget perangnya. Kita cuma tahu kayak awas energi ini, awas ini, kayak kita juga harus selamatin diri kan, dan prioritas adalah kita jangan sampai kena serang. Tapi suasana mencekamnya, aneh-aneh makhluknya tuh bener-bener mirip Aquaman yang pertama, yang Jason Momoa gitu. Belum sih, tapi kan udah akan dibuat gitu. Oke. Nah, apalagi nih dari The Clients? Kira-kira mau nanya apa lagi nih? Silakan ya. Dipersilakan. Apakah Pulau Socotra, Pulau Dajjal? Kita belum bisa jawab. Yang mau jawab, Bang? Bener, Bang? Belum tahu. Kita harus silaturahmi lagi ke sana. Ya, tungguin. Nah, apalagi nih ya? Yang masih jadi pertanyaan apa nih tentang dengan statement adanya portal di kawasan Bermuda. Apakah kapal dan pesawat hilang tersebut masuk dan nyebrang ke dunia lain? Nah, bisa jadi sih, karena di sana kan ada warp juga lah ya kemarin. Bener nggak sih itu? Kemarin kalian kan nemu kayak warp gitu juga ya. Nah, ada nggak pesawat? Ya, pokoknya pesawat ataupun kapal itu masuk ke gerbang itu gitu loh. Ini bukan hasil bukan hasil scanning gue ya. Cuma ini hanya pikiran liar gue. Jadi definitely nggak ada akurasinya. Cuma kan sampai sekarang piramid itu kan belum ada yang sampai kelihatan full dalamnya kan. Maksudnya pemerintah Mesir pun juga melarang. Buktinya orang manjat piramid aja bisa dikenain hukuman berat banget. Sampai sekarang nggak ada foto-foto yang dengan jelas atas piramid kecuali pakai drone. Tapi orang mana boleh kan. Jadi pemerintah Egypt melindungi banget piramid. Nah ini pikiran liar gue nih. Kan memang gue ngelihat ada hubungannya antara Bermuda sama piramid. Ini cuma sekedar what if kalau one day
ada apa yang pernah terjadi di Bermuda kelihatan di piramid, mati lalu. Itu mengkonfirmasi teori gila gua. Ya nggak tahu sih itu akan terjadi atau enggak, tapi kalau bener ya Tuhan berarti memang gitulah. Itu teori liar gua sih. Benar. Ya, ada yang nanya aman gak sekarang lewat Bermuda gitu kan? Karena balik lagi sih, sebenarnya amannya karena memang medan magnetnya secara dunia nyata, physical and fisikanya di sana memang kuat gitu loh. Yang kalian temuin juga begitu kan ya, guys? Iya. Ngomong. Jadi mau selesai mau nggak ada ya medan magnetnya atau kenapa? Secara fisikalnya iya, tapi kemarin pas kita perang sih lagi tentram sih, nggak ada badai sih, intinya gitu. Jadi nggak sampai ke real world-nya gitu lah ya, maksudnya kayak ada ya apalah gitu lah ya. Hah, maksudnya apanya apa? Maksudnya kayak ada angin puting beliung, terus medan magnetnya lagi tinggi banget gitu loh, kayak Kemarin bencana pas alam perang lah. enggak, kebetulan ya, pas perang enggak. Tapi enggak menutup kemungkinan in the real world ya. Entah besok atau apapun itu mungkin bisa ada, karena kan gimana pun juga kan tetap fisika kan. Kita nggak bisa ngelawan hukum alam. Oke, betul banget karena Bu, ini nggak kayaknya bisa- gue mesti klarifikasi deh mengenai banyak yang banget nanya kayak ijo-ijo menurut beberapa nama ya YouTuber terkenal atau apa itu kan baik atau gimana. Ini gue klarifikasi ya di Noise, enakan di YouTube sih tapi ya udahlah di Noise ini. Jadi sebenarnya gini teman-teman semua. Saya, Jesslyn Ailin, mungkin termasuk Bang Adam pun tidak pernah mencari masalah dan tidak punya masalah dengan yang ijo-ijo. Oke. Kayaknya hoax deh. Kami selalu mencoba ada klien kasusnya apa kami menangani, oke? Nah, yang mengejutkan adalah kenapa banyak persentase ujung-ujungnya tuh akarnya tuh ke ijo-ijo itu loh. Jadi kalau dianalogikan kayak kita ngurusin peredaran sabu-sabu di kota misalnya gitu ya. Tapi semuanya merujuk pada satu bandar yaitu si A misalnya. Lah, jadi mau nggak mau kita mesti menyelidiki si A kan, begitu. Nah, mungkin si ijo-ijo ini ke orang-orang yang belum transaksi atau apa ya bisa aja dia baik, dia netral. Karena memang jujur gue kalau nggak lagi ada kepentingan apa-apa, gue connect sama dia juga. Dia nggak ada keinginan nyerang gue nggak ada keinginan nyerang dia, jadi terkesan netral, Bo. Cuma memang dari rekam jejak kriminal supernatural itu mohon maaf banyak yang mengacu ke dia. Begitu. Setuju. Terus Ya jadi gue percaya pasti ada yang bilang netral pasti. Tapi dari sisi mungkin kalau gue baru ketemu sekali dua kali nih ya sama Ijo, mungkin gue bilang dia netral sih. Tapi the fact that they are menemukan berkali-kali kasus dari klien yang akarnya ke dia lagi, ya sudahlah. Berarti kita tahu ini pasti kayaknya bandarnya ini begitu, Bo. karena selama ada kontrak ya mungkin di situ ya udah jadi haknya dia bukan hak Tuhan lagi, bener nggak Bro? Yes. Oke. Nah, sekarang ada yang nanya nih soal si bacanya gimana sih? Naca ya kan yang katanya itu kan kalau nggak salah sosok legenda juga yang dari Cina ya kalau nggak salah. Oh iya. Roda cakram gitu lah ya, cakram yang buat jadi dia terbang itulah gitu kan. Kalau lu nonton Iya. Sun Gokong, seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua kan kayak gitu kan. Di gunung tinggi Itu tuh sunyi tempat apa? hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, lompat ke sana ke sini, hiraukan semua musuh. Whatever. Nah itu hubungan sama segitiga berbudak kemarin apa tuh, kurang jelas tuh kemarin. Nggak ada. Si Necanya nggak ada. Tetapi kan ingat nggak, gue sama Jesslyn pecah sebentar kan, konsentrasi, bukan pecah sih. Kayak gue ngurusin yang berkomunikasi sama Satan kan, ingat nggak? Nah, pas gue disembur api terus-terusan sama si Satan itu tiba-tiba tangan kanan gue nangkis. Kalau teman-teman lihat kan, lucunya di dalam. Nah ini gue spill sekarang nih. Tapi gue belum bisa spill lebih lanjut karena memang gue masih meneliti. Di tangan kanan gue itu yang nangkis, seharusnya secara orang biasa
itu gue udah kepanasan. Of course gue nggak akan kebakaran ya, of course. Tetapi secara parameter batin itu minimal bikin gue lost concentration. Tetapi entah kenapa tangan kanan gue dengan enteng menangkis apinya Satan. Gue sampai bingung, ini dari mana lagi? Tapi kok gue nggak berasa itu kayak Tuhan yang turun tangan langsung. Tiba-tiba di tangan gue ngelihat tangan gue hitam yang nangkis api ya. Dan kayak ada gelang gitu loh di tangan gua. Nah ternyata dua-dua itu simbolism ada yang embed sedikit ke gua. Yang hitam itu dari Sabak. Ini nama-nama baru, gua belum spill. Yang gelang emas itu gue juga nggak tahu kenapa langsung tersebut nama Necha. Jadi kayaknya in the history mungkin Necha pernah berurusan sama Satan. Tapi yang nggak saling bunuh aja. Cuma kayaknya sih gue rasa pernah gontok-gontokan, pernah fuck you-an lah, pernah itu gue rasa. Enggak. Nah si Necha itu tuh pernah habisin anak naga laut juga sih kalau dari ceritanya katanya gitu. Tapi menurut lo gimana bang? Karena yang nyebut pertama kali kok ada gitu kan, gue kira Necha apaan gitu kan. Lu bang kalau nggak salah ya pertama kali ya. Enggak, bukan gue, Bro Will. Oh Bro Will ya? Kenapa? Enggak, yang nyebut kok ada Necha ya di sini ya. Oh itu gue yang nyebut. Oh itu lu ya. Yang tadi ya. Iya, tangan gue yang pas nangkis serangan Satan. Oke. Nah, ada yang nanya nih, Sen Gokong beneran ada nggak sih? belum tahu, mesti diteliti. Oke. Benar. Oke, kita udah menyentuh 2 menit lagi nih. Gila, bisa nggak nih? Ayo 5 orang lagi, 4 orang lagi, yuk tembus yuk 2.600 yuk. Bisa dong, ayo dong 2.600. Satu lagi, ya, satu lagi. Yeay, tembus 2.600. Walaupun nggak belah duren, minimal baretin duren lah. Gua nggak ikutan ya. Kalian jadi tahu kan ya, the client di sini siapa yang agak-agak ngeres ya. Jangan itu bola lagi. Terima kasih atas konfirmasinya. Oke. Jadi kita mau closing nih mungkin. So far itu sih ya pengalaman kita di Segitiga Merbuda ya kan. Mungkin kalau kalian masih penasaran atau apa atau enggak kalian ada efek apa kayak gitu, boleh nanti di komen atau di DM, atau kita tinggal tunggu aja Jesselyn nih. Nanti kan buat kontennya lagi ya Jesselyn ya. Tapi short content gitu kan ya, soal gambar dari si Sahira tersebut gitu kan. Dan kira-kira apa lagi sih yang mesti kita perjalankan lagi nih gitu kan. Nah kalian bisa juga sharing-sharing ke kita. Tapi gue mau ngasih tahu bahwa besok hari Jumat kita nggak upload ya kan, karena memang di hari Selasa kemarin kita tuh udah capek banget ya kan, jadi nggak sempet untuk bikin konten dan kita harus fokus tenaganya untuk ke Segitiga Bermuda. Bener nggak guys? Jadi kita hari Jumat maaf ya teman-teman. Sorry banget. Mohon dimengerti. Benar, tapi nanti di hari Selasa kita akan upload konten lagi. Dan mau kasih tahu juga bahwa minggu depan kita akan coba mencari masalah lagi ke Gunung Salak part 2 di VIP Live Noise ya. Bener ya Bang Adam ya? Bang Adam tuh yang mulai no. Bang, tuh dia kalau mau buat masalah gitu dia diem. Gua nggak mau cari masalah, gue mendingan bawa kue aja ya, makanan itu. Benar. Nah, jadi besok di VIP Live Noise kita yang Gunung Salak part 2 akan kita jalanin di minggu depan. Jadi buat kalian just prepare aja ya. Dan next mungkin kita akan konten di hari minggu depan, di hari Kamis gitu kan. Itu tentang JMS ya, yang katanya soal agama sesat di Korea Selatan itu ya kalau nggak salah ya. Jadi buat kalian yang request itu jangan lupa buat tungguin aja, kita bakal bahas kok, walaupun kita nggak terlalu update banget lah ya gitu kan ya. Maksudnya rumornya lagi dekat, kita kontennya lama gitu kan ya. Ya sabar-sabar aja ya. Jangan sampai ya pas Kamis minggu depan yang JMS itu kasusnya kayak waktu kita bahas yang di channel Bobokul ya, yang Adam waktu itu lawan Syaman Korea tuh. Wah, malas banget. Iya sih ya, dukunnya tuh kayak gitu emang pakai supernatural juga nggak sih? Kita udah human lawan human, kita technically ATI versus ATI persis kayak waktu lawan David. Oke, kalau kayak walaupun kita belum meneliti ya, dan juga kita belum nonton juga soal JMS, yang kayak agama sesat kayak gitu pasti ada supernaturalnya juga nggak sih guys? Gue rasa sih pasti ya. Enggak. Oke. Pastilah gue rasa Bu. Menurut lu Bang gimana Bang? Kamu boleh salfok bentar gak? Boleh. Lagi liatin story-nya Kabo nih, Mari Basmi Lemak di Instagram.
Karena untuk basmi demon saya tidak bisa. Jadi saya basmi lemak saja. Ya nggak sih? Karena Bang Adam bisanya basmi demon doang. Ya udah, jadinya lemaknya nggak dibasmi kan Bang ya? Tapi masih manis kok Aku Bang. dulu tak begini, tapi kini. Oke. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk say thanks buat The Clients dan Paranoise dari kalian semua atau kesimpulan, silakan satu-satu. Siapa dulu? Bang Adam deh, silakan Bang. Kata-kata terakhir apa ya? Ditunggu aja deh konten-konten seru kita di channel Detektif Astral deh. Siap. Itu aja. Oke. Kalau Bro Willy? Dari gue bener-bener berusaha menghindari konflik ataupun peperangan dengan yang ijo-ijo. Tapi kalau takdir berkata lain ya gue harus ikut gimana. Tapi gue bener-bener menghindari sebenarnya. Bukan karena gue takut, bukan karena apa. Karena tidak fun sama sekali untuk menghancurkan makhluk astral lain, itu tidak ada funnya sama sekali. Oke. Sekarang Jesslyn Aileen? Setuju sama Kak Willy. Sebenarnya aku tuh lebih suka kedamaian sih daripada keributan. Kalau misalnya kita bisa damai aja, bermediasi bukan sih kalau yang damai itu namanya. Mediasi biasa dalam perceraian ya. Ya pokoknya gitulah ya. Kalau misalkan bisa bermediasi aja sama yang ijo-ijo, nggak usah perang, aku lebih suka sih. Setuju Ini kok 100%. Iya sih, asalkan gitu ya. Sama Kak Willy. Ini nggak Benar. ini nggak bullshit kan ya guys? No. Enggak, beneran. Aku Kita beneran. nggak bullshit Bang. Terus Aileen? Ya, serius, ini beneran. Aku cuma menjalankan apa yang harus dijalankan. Simple. Anjay. Iya. Oke. So kita lihat nanti kayak gimana perjalanan dari Detektif Astral. Sekali lagi kita say thanks buat kalian semua. Sorry. Itu ada yang bilang bullshit kau. No, this is not a bullshit. Kalian tahu nggak? Sebenarnya kubu kanan tuh tidak ada yang. Ini gue spill langsung ya. Mungkin bisa berbeda. Kalau dari pengalaman gue sendiri, gue sendiri ya. Sekian banyak kubu kanan yang gue wawancarai, mereka nggak ada yang menikmati menghancurkan atau membinasakan tuh mereka nggak, orang itu saudara mereka sendiri kok. Imagine kayak Tuhan harus menghancurkan ciptaannya sendiri yang dikasihi. So masih bilang gue bullshit, tadi yang bilang gue bullshit tuh. It's not. Tuh dimarahin lu guys. Iya. Kenapa lu Bang ketawa-ketawa aja lu yang suka nyari masalah Bang. Muka gue tuh Ya. gak bohong kan Bang. Cinta damai ya, tapi kita lihat nanti ya. Ya sama kan, aja kayak polisi lah. Kan kriminal nggak semuanya dibinasakan kan. Even human aja kriminal pasti ditangkap, itu pun dikasih kesempatan pengadilan, bisa bersalah atau enggak, dihukum, bukan dibinasakan gitu loh. Tapi masalahnya pas kita datang mereka nggak bisa bermediasi gitu kan ya, tidak ada obrol-obrolan, mau nggak mau perang. Iya, kecuali kalau mereka nggak bisa bermediasi baru mau nggak mau kan. Ya betul ya, kita lihat aja nanti ya. Benar, setuju. Tapi kita rata-rata perang. Oke lah kalau kayak gitu. Terima kasih sekali lagi buat Bang Adam, Bro Willy, Jesslyn, Aileen, dan juga The Clients dan Paranoise kita hari ini ya kan. Gokil banget, kita pecah rekor di 2600 yang dengar. So kalau kayak gitu buat kalian selamat bermalam Jumat ya kan ya. Semoga kalian istirahat dengan tenang juga. Maksudnya istirahat tidur ya, bukan istirahat baik gitu kan ya. Dan keep support us juga dan tungguin konten-konten kita selanjutnya di Noise ataupun di platform-platform lain. So kalau gitu terima kasih buat kalian semuanya. Sampai jumpa. Salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sekali lagi terima kasih buat yang gift dan juga yang sudah datang hari ini. Bye bye. Kuku. Aduh, kenapa sih sama tuh lagu bau? Jelek banget. Cago. Dah.